Beragama itu dalam satu kata adalah istiqamah. Sebab ketika seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ghairak." Ya Rasulullah, katakan kepadaku satu kata. Katakan kepadaku satu perkataan yang kalau engkau jawab itu, aku nggak usah tanya lagi ke orang lain. Artinya dalam Islam ada satu perkataan yang komplit, semuanya mencakup seluruh beragama ini. Nabi berkata, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, lalu istiqamahlah di atas jalan itu. Istiqamah di atas jalan keimanan itu adalah perintah yang terlihat simpel, tapi dia berat sekali. Bagi Rasulullah pun ternyata berat. Satu hari, Abu Bakar As-Siddiq memperhatikan rambut Rasul SAW lalu berkata, "Laqad syibta ya Rasulullah." Engkau tiba-tiba beruban ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Sebab Nabi itu sehat sekali. Nabi itu menjaga pola hidup, menjaga pola makan, sehingga fisik Nabi itu sangat sehat. Para sahabat yang memandikan Rasul SAW ketika wafat, itu mendapati uban Nabi itu hanya sekitar 17 helai. Rasulullah berumur 63 tahun itu cuma 17. Sekitar 17 jumlah uban di kepalanya. Itu pun ternyata baru. Dan Abu Bakar yang pertama melihat itu berkata, "Ya Rasulullah, ternyata engkau sudah beruban." Gitu. Apa kata Nabi SAW? "Syayyabatni Hud wa akhawatuha." Yang membuat aku ini beruban adalah surah Hud dan surah-surah semisalnya. Para ulama kemudian menyebutkan perintah apa dalam surat Hud dan surah-surah semisalnya kepada Nabi SAW sehingga Nabi merasa terbebani, sehingga Nabi merasa berat menjalaninya. Rupanya dia ada pada ayat "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Maka istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu, maksudnya bersama orang-orang yang beriman bersamamu, dan jangan berbuat tughyan. Tughyan itu semena-mena. Tughyan itu di atas kezaliman lagi. Jadi perintah ini menunjukkan kepada kita beberapa langkah untuk mudah istiqamah dalam agama. Istiqamah ini kenapa berat, Ibu? Orang yang berpikir tentang bagaimana istiqamah dalam beragama, dia bukan berpikir bagaimana cuma beribadah di bulan Ramadan. Tapi bagaimana efek Ramadan itu terbawa sampai ke 11 bulan berikutnya. Sebab nggak ada gunanya kalau cuma kita beribadah kepada Allah pada musim tertentu, setelah itu kita berhenti kembali kepada sedia kala. Itu berarti ada bala bencana yang datang dalam hidup kita. Kalau kita melihat ketaatan hanya musim sesaat. Siapa yang bilang begitu? Rasulullah SAW. Ketika seorang datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, izni wa aujiz." Kasih aku nasihat dan jangan dipanjangin. Kasih aku nasihat yang paling singkat. Kata Nabi, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Kamu beriman kepada Allah. Katakan aku beriman kepada Allah dan beristiqamah. Teguh di atas keimanan itu. Apapun fitnah, apapun bujukan, apapun bencana, kamu tetap di atas keimanan itu. Sahabat itu berkata, "Bal akhafu min dzalika ya Rasulullah." Aku ingin yang lebih ringan dari itu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? "Idzan falyasta'idda lil bala." Kalau mau lebih ringan dari itu, kamu tunggu saja bencana datang dalam hidupmu. Jadi pilihan dalam hidup ini cuma dua. Istiqamah dalam beragama atau bencana demi bencana akan datang dalam kehidupan kita. Subhanallah. Lihat ketika datang seorang yang lain kepada Nabi SAW dan meminta nasihat serupa, minta kepada Nabi nasihat yang
singkat. Lalu Nabi SAW membacakan ayat faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini ayat tentang hukum dalam istiqamah. Gimana caranya kita bisa istiqamah? Kamu berorientasi kepada akhirat saja. Bahwa kamu melakukan satu perbuatan baik, kamu pasti akan lihat itu. Kalau kamu melakukan perbuatan buruk sekecil apapun, kamu bakal lihat itu. Sahabat ini, ketika Nabi bacakan ayat itu, dia berkata, laqad kufit ya Rasulullah. Ini sudah cukup ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Faquhar rajuluh. Nabi kasih testimoni tentang orang itu. Orang ini ngerti tentang agama. Jadi, satu kesimpulan besar tentang beragama ini apa? Istiqamah. Sebab segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Sebab, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kita melakukan sesuatu, pasti akan kita lihat baik kebaikan atau keburukan. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman. Man itu berarti siapapun. Lil'am, untuk menunjukkan semuanya. Jadi tidak ada istilah aku adalah keturunan Nabi, maka enggak apa-apa deh santai dalam beribadah. Enggak bisa. Nabi berkata kepada Fatimah, ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. Hei Fatimah, kamu selamatkan dirimu dari neraka sendiri. Nabi berkata kepada pamannya Ja'far bin Abi Thalib, ya Ja'far, anqidh nafsaka minan nar. Ja'far, paman Nabi, kamu selamatkan dirimu dari api neraka. Jadi masing-masing orang itu bertanggung jawab atas kehidupannya. Maka prinsip pertama dalam istiqamah itu adalah prinsip bertanggung jawab. Bahwa apapun yang kita lakukan, kita pasti akan dapatkan nanti di akhirat. Di dalam surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alla taziru waziratun wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dosa itu tidak ditanggung kecuali oleh pelakunya. Begitu juga seseorang tidak mungkin dapat pahala kecuali atas apa-apa yang sudah dia kerjakan. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a itu pembatasan. Bahwa apa yang tidak kamu kerjakan, kamu gak dapat. Kamu baru dapatkan nanti di akhirat sesuatu yang sudah kamu kerjakan. Pada ayat ini Allah berbicara tentang dua hal. Ada sesuatu yang sudah menjadi jaminan Allah. Ada sesuatu yang harus kita usahakan dari tugas-tugas kita. Manusia tidak mungkin dapat kecuali apa yang dia usahakan. Itu bicara tentang tugas. Bicara tentang kewajiban atau taklif. Adapun rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seseorang yang tidak bisa bekerja, seseorang yang tidak melakukan apapun, bisa jadi dia dapat sesuatu karena memang sudah dicatat untuknya. Tapi urusan pahala, urusan surga, urusan nanti kehidupan di akhirat, kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Kenapa? Allah taziru waziratu wizra ukhra wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Mungkin ini menjadi renungan bagi kita bersama untuk melihat agama ini dari kesimpulan yang sangat simpel, bahwa apapun yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita berdoa, masih ada waktu. Berapa sekarang? 1 menit lagi ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma la tahrimna ujura lailatul qadar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhawatina minan nari ajma'in. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.